Oke, kita lanjut ke video kedua ya. Sekarang yang akan Ibu bahas adalah akar persamaan kuadrat. Nah, perhatikan baik-baik materi ini. Pelan-pelan ya, Ibu juga ngasih materi sedikit-sedikit biar kalian paham dulu, benar-benar paham. Baru kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa akar, bukan akar yang kemarin kita bahas ya, ini agak beda dikit lah. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi kalau Ibu bilang akar di sini maksudnya adalah penyelesaian persamaan kuadrat dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Itu adalah nilai x yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan. Jadi kalau misalnya ada persamaan ya, ax kuadrat tambah bx tambah c, kira-kira x-nya berapa ya? Kalau x-nya harus berapa kalau misalnya nilai dari 3 angka itu harusnya 0 gitu. Harus sama dengan 0, itu x-nya berapa? Kalau ketemu berarti itu adalah akarnya. Paham ya? Jadi x itu adalah penyelesaian agar persamaan kuadrat itu nilainya adalah 0. Nah, tadi di slide pertama sudah dibahas ya. Kalau kita apa sih akar persamaan kuadrat itu? Kalau kita bilang akar persamaan kuadrat, sama nggak sih kayak akar yang baru yang kita bahas di bab 1? Ternyata ada perbedaan. Kalau akar persamaan kuadrat itu berarti kita harus mencari nilai x, dimana ketika kita masukkan x tersebut ke dalam persamaan kuadratnya, maka nilainya menjadi 0 ya. Nah, akar ini dari persamaan kuadrat tersebut ternyata bisa punya 2 akar atau 1 akar atau tidak punya akar sama sekali. Maksudnya bisa ada 2 nilai x atau bisa ada nilai 1x atau bahkan tidak punya nilai x yang bisa merubah persamaan kuadrat tersebut bernilai 0. Nah, banyak akar yang dimiliki oleh suatu persamaan kuadrat bisa kita lihat dari nilai diskriminannya. Nilai diskriminan itu rumusnya adalah b kuadrat dikurangi 4ac. D itu diskriminan ya, ini rumusnya. Ini harus kalian ingat. Ini rumus akan terus ada dan akan terus dipakai dalam masalah-masalah matematika. Jadi harus ingat ya, D sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Nah, bagaimana cara menentukannya? Begini. Ketika nilai D-nya lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0 maksudnya, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real yang berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti cuma punya 1 akar. Atau kalau misalnya ada 2, angkanya sama. Nah, kalau misalnya D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak punya akar real. Oke, pusing, bingung, nggak apa-apa. Nanti kita bahas satu soalnya ya. Sekarang Ibu memberikan dulu materi tentang akar persamaan kuadrat. Nanti kalau udah satu soal, Ibu yakin kalian pasti paham. Oh gini maksudnya yang tadi tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Jadi cara menyelesaikan persamaan kuadrat ini banyak sekali. 1. Dengan cara pemfaktoran. 2. Dengan kuadrat sempurna. 3. Dengan rumus ABC. Kalau yang keempat itu nanti menyusun persamaan kuadrat yang baru dari akar-akar yang baru ya. Itu beda lagi sebenarnya, cuma masih satu pembahasan sih. Jadi 3 inilah yang harus kalian ingat: pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Kita bahas satu persatu ya. Dalam pertemuan minggu ini Ibu akan membahas tentang pemfaktoran dulu.
Untuk kuadrat sempurna nanti minggu depan, rumus ABC-nya juga minggu depannya lagi, biar kalian paham dulu tentang pemfaktoran ya. Oke, apa sih dan bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran? Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini adalah teori bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ada dua hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ketika ada persamaan kuadrat x kuadrat ditambah bx ditambah c, maka kita harus merubah menjadi sebuah perkalian. Nah, disitu kan tulis x tambah p dalam kurung x tambah q. Nah, kemudian p dan q-nya bagaimana? Kok bisa jadi kayak gini? Terus kok bisa dirubah lagi menjadi plus dan minnya bagaimana? Nanti kita lihat ke contoh soal aja ya. Ini kalian boleh kalian lihat, baca dulu materi dari ibu yang ini. Perhatikan, ibu nggak akan bacakan, cuma dibaca juga kan kalian nggak akan paham ya. Paham bukan ibu harus nudon ya sebenarnya. Nggak, maksudnya ini kan pertama kali kalian belajar persamaan kuadratnya dengan pemfaktoran ya. Mungkin kalian masih bingung, ini kok dari mana, ini kok bisa ini kok bisa gitu. Nah, nggak apa-apa, kalian baca dulu, nggak apa-apa. Yang ini nanti ibu jelaskan lagi lebih detailnya di contoh soal ya, biar lebih paham lagi. Oke, kita langsung aja ke contoh soal ya. Ke contoh yang pertama. Lanjut ke contoh pertama ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0 dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, sebelum kita masuk ke pemfaktoran yang ada untuk mencari persamaan kuadrat, akar persamaan kuadrat, kita lihat dulu nilai diskriminannya ya. Untuk menentukan ada berapa akar real yang bisa ditempatkan dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, itu kan D sama dengan B kuadrat min 4AC, itu rumus diskriminan. Sekarang kita lihat dari X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0, berarti B-nya, A-nya adalah 1, B-nya negatif 3, dan C-nya adalah 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Itu kan B kuadrat, berarti B-nya kan negatif 3. Jadi negatif 3 kuadrat dikurangi 4, itu titik itu kali ya. 4 dikali A-nya adalah 1, berarti 4 kali 1 dikali C-nya adalah 2, berarti P4 dikali 1 dikali 2. Sekarang negatif 3 kuadrat, berarti negatif 3 dikali negatif 3, hasilnya positif, jadi 9. Sedangkan yang selanjutnya adalah negatif 4 dikali 1, negatif 4. Negatif 4 kali 2, negatif 8, berarti 9 dikurangi 8, hasilnya 1. Jadi nilai diskriminannya adalah 1. 1 itu kan lebih dari 0, berarti D-nya lebih dari 0. Kalau D-nya lebih dari 0, artinya mempunyai 2 akar real. Kita buktikan ya, apakah benar mempunyai 2 akar real. Nah, sekarang kita tulis dulu, X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kita tulis dulu soalnya. Kemudian kita tulis bentuk dalam kurung seperti ini. Nah, karena itu adalah X kuadrat, berarti kan kalau X kuadrat itu adalah X dikali X. Nah, X yang satu kita tulis di dalam kurung yang pertama, X yang kedua kita tulis di dalam kurung yang kedua. X dikali X kan X kuadrat. Paham ya? Kemudian di dua kurung itu kita tulis angka perkalian dari konstanta. Di situ kan konstantanya adalah 2. Kira-kira berapa nih? Berapa kali berapa hasilnya 2? Oh, ada Bu, 1 kali 2 atau 2 kali 1. Bisa kan? Bebas ya. Nah, Ibu tulis di sininya 2 sama 1. Boleh nggak Bu kalau saya ditulisnya 1 sama 2? Boleh. Terserah. Yang jelas perkaliannya harus menghasilkan angka 2. Karena konstantanya 2 ya. Jadi Ibu tulis angka 2 dan angka 1 di situ. Nah, sekarang kita lihat, kita kalikan X dikali 1. X kali 1 adalah X. 2 dikali X. 2 kali X adalah 2X. Nah, itu harus seperti itu. Yang ujung dengan yang ujung, yang tengah dengan yang tengah. Ya. Nah, berarti ada X, ada 2X. Nah, kemudian kita jumlahkan hasil tersebut sehingga hasilnya adalah negatif 3X. Dari mana negatif 3X? Dari soal. Itu kan X kuadrat dikurangi 3X ya. Nah, bagaimana caranya? Gimana caranya X sama 2X itu jadi negatif 3X? Oh, berarti
negatif X dikurangi 2X, ya kan? Punya utang 1X, utang lagi 2X, berarti utang 3X gitu misalnya perumpamaannya. Artinya X-nya negatif dan 2X-nya pun negatif, berarti kita tulis tanda negatif. X kali 1 kan harusnya negatif, ya tulis negatif, terus 2X juga negatif. Nah sekarang kita lihat benar nggak tandanya. Negatif 2 dikali negatif 1, berarti kan hasilnya positif 2 ya. Kita lihat ke persamaan pertama dari soalnya kan plus 2, itu berarti udah sama nilainya, jadi udah betul. Nah kalau udah seperti ini kita keluarkan, ini kan X dikurangi 2, kalau dikeluarkan kebalikan tandanya, tadinya negatif jadi positif, tadinya positif jadi negatif, jadinya X sama dengan 2. Kalau X dikurangi 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Jadi akar-akar dari X kuadrat dikurangi 3X tambah 2 sama dengan 0 adalah 2 dan 1. Masih bingung ya? Nggak apa-apa, kalian perhatikan lagi contoh soalnya, lihat lagi di bukunya, pelajari terus pemfaktorannya. Kalau masih belum paham tanya ke ibu ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Nah contoh kedua itu soalnya adalah 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Caranya sama seperti contoh pertama, hanya saja di sini perbedaannya ada di koefisien X kuadrat. Kalau yang contoh 1 kan cuma X kuadrat aja, kalau ini 2X, berarti nanti ditulisnya 2X sama X atau X sama 2X, pokoknya ada duanya aja. Kenapa? Karena 2X dikali X hasilnya 2X kuadrat gitu ya. Kalau misalnya 3X kuadrat berarti 3X sama X. Kalau 4X kuadrat gimana Bu? Berarti ada dua kemungkinan, ada X sama 4X atau 2X sama 2X. Pokoknya kalau dikalikan itu hasilnya sesuai dengan soal aja gitu ya. Nah sekarang 6 juga sama kan, ada yang berapa kali berapa hasilnya 6, ada yang 1 kali 6 atau 6 kali 1 atau 3 kali 2 atau 2 kali 3, yang mana aja boleh. Jadi kita coba-coba aja satu-satu, kira-kira yang benar yang mana. Oh lama Bu, nggak apa-apa, semangat, itu adalah seninya matematika ya. Yang penting kita kerjakannya dengan senang hati, semangat, insya Allah ada jalan. Nah sekarang ibu pilih 3 sama 2 ya, kita tulis 3 sama 2 di situ, kita kalikan ujung sama ujung, tengah sama tengah, kan berarti 2 kali 2 4X, 3 kali X 3X. Nah sekarang hasilnya kan yang negatif X tuh yang tengah ya, hasilnya itu. Jadi kira-kira gimana caranya ya, 4X sama 3X berubah jadi negatif X, berarti yang 4 nya harus negatif, yang 3 ini di positif. Negatif 4X sama 3X kan negatif X, artinya yang perkalian hasilnya 4X itu harusnya negatif, berarti 2 kali, kan yang ujung kan, berarti yang ujung negatif, sedangkan yang 3X nya positif, berarti yang tengah ya, yang plusnya positif. Hasilnya seperti itu yang ada di slide. Kemudian kita keluarkan kan 2X sama dengan negatif 3 karena kebalikannya. Nah itu kan masih 2X tuh, kita rubah jadi X, berarti X sama dengan negatif 3 dibagi 2, dengan yang satunya adalah X sama dengan 2, kebalikan negatif ya. Jadi akar-akar dari 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0 adalah negatif 3/2 dan 2. Oh iya, tadi ibu lupa jelasin diskriminannya, ini hampir sama sih kayak yang contoh 1 ya. Bisa kalian lihat aja contohnya di situ, cara cari diskriminan ibu udah tulis di situ, dan hasilnya ternyata 49. Artinya kalau 49 berarti lebih dari 0, kalau D lebih dari 0 berarti mempunyai 2 akar real. Dan betul kan, duanya akarnya ada 2, yaitu negatif 3/2 dan 2 ya. Ini pembahasan minggu ini pemfaktoran. Nanti habis ini kalian lihat di CBT ya, kalian lihat soalnya di CBT, ibu kasih 5 soal, kerjakan dengan baik tentang pemfaktoran biar ibu tahu kalian paham atau enggak sih tentang pemfaktoran ini. Tetap semangat belajar ya, semangat terus dan semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.